Halo teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video. Mudah-mudahan gue bisa bikin no edit no cut video ya, karena ya seperti kalian tahu di sini rame banget, dan ya mungkin gue sengaja aja supaya kalian bisa tahu ya kalau di sini rame untuk pembuatan video kayak gimana sih, serame apa gitu ya. Dan sekalian gue mau ngasih tips and trick, oke? Jadi kalau misalkan kalian belum pernah denger ini ya, dan gue udah beberapa kali sih lakukan ini teman-teman, honestly. Dan seperti kalian tahu, untuk jenis kulit gua kan kombinasi nih, T-zone-nya berminyak, perimeternya ini kan kering ya teman-teman. Jadi kadang-kadang gua itu kayak memberikan atau menggunakan skincare yang memang dua macam gitu, khusus buat yang perimeter lebih ngelembapin, khusus untuk yang jerawat biar tidak clog pores gitu kan, terus khusus untuk yang T-zone supaya nggak terlalu berminyak, tapi bukan berarti dia jadi kering kerontang ya. Cuman gua kayak ngelihat salah satu YouTuber gitu teman-teman di Korea, dia kayak kalau pagi-pagi itu nggak pernah nyuci muka pakai sabun ya, dan gue mencoba untuk melakukan itu. Tapi catatan kalau gue nih ya pribadi, kalau malamnya itu gue hanya menggunakan toner dan pelembab aja gitu ya, jadi nggak yang menggunakan skincare sebegitu lengkapnya. Jadi kalau misalkan gue menggunakan skincare sebegitu lengkapnya, gue pasti akan mencuci wajah gue menggunakan sabun gitu ya, facial foam ya seperti biasa. Ini karena gue tidak menggunakan apa-apa tadi malam, udah saking capeknya gue kerja, bukan tadi malam ya, tadi subuh ya. Ya Allah ya Robbi. Sorry banget, ternyata mic-nya habis tuh kan, karena kemarin, sebentar teman-teman, karena kemarin gue bikin video banyak banget, jadi I think lupa untuk ganti ininya. Sorry banget. Oke. Jadi gue bersihin muka gue tuh pakai si micellar water dari Garnier. Ini yang waterproof, karena kemarin gue habis make upan. Terus kadang-kadang untuk bagian mata itu nggak terlalu bersih kan ya, jadi ya udah akhirnya ini salah satunya bantu gue juga untuk bisa bersihin bagian mata gue yang ada bekas eyeliner dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan kalian tanya terus nggak sama sekali kena air berarti gitu kan, enggak ya teman-teman. Enggak gitu juga, tetap dibilas pakai air mukanya gitu kan, bangun pagi bersihin kotoran segala macam ya, seperti apa namanya, untuk apa, belek segala macam lah gitu ya, baru gua pakai micellar water ini gitu teman-teman. Nah kemudian ini kan udah bersih nih, terus setelah ini gue tunggu dia kering, baru kemudian gue lanjut ke tahapan yang berikutnya gitu, baik gua menggunakan skincare lagi ataupun gua menggunakan skincare dan gua menggunakan make up. Tapi karena sekarang memang mau menggunakan make up, sekalian mau nyoba lagi produk yang gua pakai atau gua beli di 12.12 kalian. Aduh, habis makan, sorry. Sekalian gue bikin kayak That Night New Year's Eve makeup look gitu ya, karena kan kemarin gue cuma bikin matanya doang nih, sekarang mau bikin yang full face nya dengan no cut no edit video. Alright, seperti itu. Terus kemudian setelah gue pakai micellar water, tidak lupa, mudah-mudahan nggak ada yang blur ya, tidak lupa gue pakai toner. Seperti biasa gue pakai Scarlett ya, ini balik lagi ke Halo B5 dari Scarlett. Muka gue tuh jadi kayak apa ya, lebih bouncy gitu loh teman-teman kalau gue pakai produknya yang dari Scarlett ini. Sedangkan kalau untuk yang Skin Food ini dia lebih ke membuat wajah gue lebih lembab, kayak lebih stabil aja gitu loh lembabnya, tapi nggak terlalu berlebihan untuk bagian T-zone gue. Dan ya seperti kalian lihat, gue menggunakan lagi kapas karena gue merasakan untuk penggunaan kapas itu kalau pakainya pelan-pelan gini itu tidak terlalu
memberikan eksfoliasi, tapi mungkin memberikan micro eksfoliasi, dan dia bantu untuk bikin permukaan wajah ini tidak terlalu apa ya istilahnya tersumbat si pori-porinya, karena kan coba di wipe gini ya teman-teman, tapi dengan halus gitu. Oke, terus selanjutnya setelah ini gue sekarang lagi coba untuk kalau khusus pakai make up itu gue tidak menggunakan produk yang terlalu banyak banget, supaya bisa bantu untuk bikin semua make up yang ada di atas wajah gue itu lebih awet dan bisa lebih apa ya istilahnya cepat nyerap, cepat ngesetnya, dan lebih tahan lama. Jadi gue cuma ambil ini aja dari Skintific MSH Niacinamide, dipakein di 4 bagian, biasanya pipi kanan, pipi kiri, dan bagian dagu. Kalau ada sisa dikit gue masukin atau pakein ke bagian hidung, kok masukin sih. Oke, setelah ini gue ratain ya seperti biasa lah. Kalau misalkan kalian menggunakan pelembab, terus kalau misalkan kalian sering banget ngelihat gue menggunakan skincare gue itu seperti buru-buru atau misalkan kayak kasar gitu, itu karena ya untuk keperluan video ya khususnya. Tapi kalau in real life gue tuh biasanya untuk penggunaan skincare bener-bener sangat amat halus dan lembut, dan gue selalu berusaha untuk kayak mijit-mijit tapi nggak terlalu besar areanya. Jadi biasanya seperti ini, kalau misalkan bagian hidung ya gue pijit bagian hidung, nggak terlalu yang tekan banget. Bagian dagu gue pijit-pijit juga. Ini mudah-mudahan videonya nggak terlalu lama ya teman-teman. Bagian sebelah sini karena gue punya apa namanya fine lines gitulah ya, akibat tuh suka kerut-kerut gini. Jadi ini tuh dia apa ya, kalau gue seneng pakai ini karena untuk pelembabnya ini dia cepat ngeresep tuh ya, jadi nggak perlu lama. Dan untuk ngeratain seperti tadi yang gue bilang, gue ratain, gue pijit untuk bagian-bagian tertentu, circular motion, kecil-kecil aja gini teman-teman. Tuh untuk khusus bagian leher gue sapuin ke atas gini. Oke ya kan, udah kan tuh. Oke, sekarang karena gue punya juga ini dari Charlotte Tilbury yang Magic Cream. Nah ini kebiasaan gue yang menurut pendapat gue bisa gue lihat hasilnya mengejutkan ya. Jadi gue setiap kali habis pakai apa namanya skincare, khususnya kayak serum, moisturizer, apapun, gue selalu bekasnya tuh dikesiniin kan. Dan one day gue giniin tangan gue, kok sebelah kiri tangan gue lebih cerah. Akhirnya PR gue pakein serum dan pelembab juga ke bagian tangan sebelah kanan, baru seminggu kemudian lah baru mulai kayak menyamai gitu warnanya. Ternyata gitu ya, ada efeknya gitu, kerasa. Oke, Magic Creamnya gue fokusin di bagian center wajah. Magic Cream ini dia lebih kayak ya krim biasa aja teman-teman. Terus apa nih, setelah itu oh ini, jadi dia tuh bikin wajah gue kayak lebih lembab, dan untuk penggunaan produk di atas wajah gue itu lebih mudah di blend gitu teman-teman. Nah kayak gini. Kemudian setelah penggunaan Magic Cream, gue pakai eye cream, dan yang paling gampang ya, paling gampang itu pakai eye cream yang dari Skintific ya kan. Terus tinggal keluarin produknya, tinggal di ratain karena dia ada alatnya gini kan. Udah gitu ini nggak dimasukin ke kulkas tapi dia dingin, enak, nyaman banget. Oke, satu arah untuk mijitnya kayak gini teman-teman. Lakukan hal yang sama di bagian sebelah kiri mata juga. Terus
pastiin untuk setiap kali penggunaan eye cream itu udah meresap dan merata, karena biasanya kalau nggak rata dia bikin bagian under eye gue berat ya. Dan seperti kalian tahu, bagian under eye gue itu nggak bisa pakai produk terlalu tebel, nggak bisa pakai produk terlalu banyak gitu. Jadi gue usahain untuk bantu melembabkan dan menyebarkan produknya di tempat yang memang memerlukan. Terus gue ambil ring finger, terus gue tap-tap, gue ratain lagi, pastiin produknya meresap untuk di bagian bawah mata, dan tunggu sampai dia kayak apa ya, agak susah dibaurkan gini, itu berarti dia udah meresap gitu ya. Tapi pastiin dia udah merata, nggak ada yang menggumpal, supaya nanti untuk penggunaan concealer atau misalkan cushion ataupun aduh kenyang, foundation itu nggak ada gumpalannya di bagian sebelah sini, jadi mudah diratakan. Udah selesai skincare-nya, udah cuma gini aja, dan tadi udah langsung pakai magic cream dan gua anggap dia sebagai primer gua gitu ya. Terus kemudian yang mau gue lakukan adalah gue pengen nyoba ini. Aduh maaf, ini masih ada di depan gua ya teman-teman, kalau misalkan ini kok jadi ngezoom gini ya, maaf, gue harus ngambil produknya dulu. Jadi gue bakalan ambil produknya yang dari NARS. Oke, ini cushion dari NARS itu yang Pure Radiant Protection Aqua Glow Cushion Foundation, ini yang refill. Terus karena promo kemarin 12/12, gue beli yang ini cushionnya atau case nya, dan ada untungnya. Jadi ternyata untuk si cushion dari NARS ini dia ada beberapa macam ya teman-teman. Salah satunya ada yang longwear radiant bla 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 itu, dan gua di foundationnya tuh kurang cocok gitu kan. Dan untungnya ini yang aqua glow, bukan yang longwear radiant itu. Dan warnanya ini hala, jadi dia ada kurang lebih 4 pilihan warna, dan yang tersedia saat itu adalah yang ini, cuma yang hala aja nih. Mudah-mudahan sih ya, walaupun terlalu terang, seperti kalian tahu gue selalu apa ya, kayak ya keterangan lagi, tapi tetap sih gue selalu pakai ya, nggak masalah gitu. Jadi bukan masalah untuk gue, tetap pakai ya. Jadi tuh ini refleksi banget ya, dan warna pink lucu, gemoy. Untuk harga dan lain sebagainya teman-teman bisa cek di video haul 12/12. Oke, terus gue tinggal buka aja nih produknya. Isinya ada 12 gram, dan sepertinya dia nempel banyak banget ke bagian shieldnya. Seperti biasa gua mau ambil, terus kemudian ini bentuknya kayak gini ya teman-teman. Jadi bukan teardot, tapi di semua bagian ada sudut gitu. Ini bentuknya apa gua nggak tahu lah, kalian kasih tahu gue dong ini namanya bentuknya apa. Terus gue coba sabarin dulu dan ngetapnya coba di sebagian area dulu untuk tahu coveragenya seperti apa. Oke, kalau menurut pendapat gue ini sheer ya, karena pakainya masih sedikit. Terus gue ambil satu tab. Oke, untuk satu tabnya gue kasih ke bagian yang memerlukan, seperti bekas jerawat, melasma, kemerahan di hidung, sebarin ke bagian kening, juga ke bagian dagu. Udah, gue kayaknya nggak bakal ngambil lagi, karena kemarin gue sempat pakai yang Gio itu, nyobain aja kan, tadinya pengennya udah nggak apa-apa lah nyobain aja, namanya juga review gitu kan. Dan ya kalau menurut pendapat gue tetap bagus ya, emang halus gitu, apalagi yang baby brown. Kalau kalian nggak tahu udah nonton atau belum ya udah gue spill di sini ya, itu bagus ya, halus banget, karena emang gue pakai sesuai dengan kebutuhan kulit gue, nggak mau pakai tebal, tapi bagus ya, cukup. Dan ini mirip ya, pada saat gue tap dia mirip dengan Dior, dia
menyerap ke seluruh bagian puffnya. Terus setelah ini gue ratain dulu, dan bagian under eye gue skip karena mau pakai concealer, karena kan gue punya yang dari NARS ya, Radiant Creamy Concealer. Aduh gila, itu creamy banget, bagus banget, walaupun dia kalau menurut pendapat gue lumayan pekat ya teman-teman, tapi bagus. Dan memang untuk warna hala ini terlalu terang untuk keseluruhan tubuh gue, tapi tidak masalah, nggak apa-apa, karena gue selalu ngakalin dia nanti penggunaan contour, blush gitu ya, dan powder gue bisa bikin dia jadi satu tone dengan keseluruhan tubuh gue. Oke, terus kemudian setelah ini mana nih concealernya? Alhamdulillah mudah ya nyarinya, jadi nggak terlalu lama. Oke, ini NARS yang Radiant Creamy Concealernya, warnanya custard atau medium 1. Dan pastiin kalau pakai produk complexion, produk untuk wajah, itu benar-benar diratain serata mungkin, jangan ada yang numpuk-numpuk untuk mengurangi creasing, mengurangi keki, mengurangi adanya patchy nanti lama-lama pada saat setelah penggunaan powder gitu ya. Ini natural banget teman-teman, hasil di atas wajah gua untuk penggunaan produk dari My Cushion ini, dan benar-benar tipis, dia ngeglow karena memang tadi di base nya gue pakai magic cream lagi gitu kan, tapi ini lumayan glowing ya kalau menurut pendapat gue ya, konsistensinya dia glowing, mudah diratakan. Dan baru kemudian ke concealernya dari NARS. Untuk concealer dari NARS gue bakalan pakai dia untuk spot conceal bagian-bagian wajah gue yang memerlukan seperti bekas jerawat sama melasma, juga ada kemerahan biasanya gitu kan. Terus setelah ini biasanya gue diemin dulu, setelah gue diemin nanti bakalan gue blend pakai brush dari Muaku. Terus setelah ini gue bakalan pakein di bagian under eye untuk seperti biasa brightening under eye gue pakai di bagian dagu, di bagian hidung, under eye gitu ya, di bagian kening ya, seperti biasa lah ya, di sini. Terus untuk ngilangin discoloration di bagian sini, hidung, under eye. Ini enak banget sih, bener-bener creamy sesuai dengan namanya, bagus pisan. Oke, dan di sebelah sini. Terus kemudian gue mau pakai konturnya dari Salad Tilbury sebentar. Ini yang Hollywood Contour One. Jadi untuk concealernya gue agak biarin dulu aja ya teman-teman, biar dia agak ngeset sedikit aja. Terus gue ambil Contour One yang dari Salad Tilbury ini, gue ambil, gue pakai sedikit-sedikit dan sebagian-sebagian aja, terus diratain pakai brush ini yang E8. Duh, ada yang masuk mata nih, tidak nyaman, sebentar. Belum, mata gue berjatuhan, kasihan kamu. Oke, tuh, jadi bagusnya untuk si Contour One ini ya, walaupun dia adalah warnanya yang gue pakai itu bener-bener tua banget teman-teman. Ini yang warnanya adalah, sebentar gue harus cari dulu, medium deep ya teman-teman. Tapi dia mudah banget kan tuh diratain, kalian bisa lihat sendiri deh secantik itu. Dan insya Allah gue mau bikin make up look yang kayak seolah-olah gue tidak berhadapan dengan
kamera gitu ya. Dan kalau misalkan ini kayak keputus gitu, nggak tahu dah, pokoknya intinya kamera gua kadang-kadang kalau dia lebih dari 2 mega itu dia jadi kayak memisahkan si filenya itu gitu, kadang-kadang kayak gitu. Terus ini seperti biasa diratain aja gini. Iya ramai sekali ya. Sebentar gua harus matiin dulu kayaknya nih. Ini gue silent dulu handphonenya. Oke, gue ratain semerata mungkin. Jadi ini adalah salah satu cara gue kalau gue menemukan complexion ya tadi, untuk narsnya yang caution itu terlalu gelap, itu biasanya gue ambil bronzer atau kontur untuk bisa bantu menetralisir warna dari apa complexion yang gue pakai gitu. Jadi biar nggak terlalu terang, dibaurkan dengan menggunakan kontur, baik bronzer juga blush gitu ya. Jadi diratain juga, nanti biasanya gue ratain itu menggunakan apa namanya, powder tuh, pakainya dikit aja karena ini emang warnanya sudah deep ya. Jadi gue tidak memerlukan dia terlalu banyak teman-teman, karena memang warnanya udah gelap gitu. Oke, ini gue ratain serata mungkin dan ini pasti jadi video yang lama banget. Mudah-mudahan sih teman-teman nggak bosan ya, sekalian aja kalian melihat in real life kalau gue ngeblend tuh kayak gimana. Oke teman-teman, ini gue kalau ngeblend seperti ini ya. Tuh, ini diratain. Oke, alright. Belum, gue lagi ngeliat bagian ini, bagian yang concealer udah kering belum gitu, takutnya kan terlalu kering banget. Jadi sambil aja, ini konturnya nggak terlalu gue bawa ke bagian depan karena di bagian depan sini masih ada concealer tadi yang untuk spot conceal teman-teman. Jadi gue biarin aja di situ dulu ya kan. Kebayangkan gue pakainya produknya cuma dikit nih, yang dari Salad Tilbury yang contour one ini, tapi warnanya langsung ngeblend bagus ya, cukup untuk mewarnai gitu. Dan pada saat di blend juga mudah banget ngeblendnya, tuh kalian bisa lihat mudah banget ngeblendnya. Oke, terakhir di bagian sini, terus selesai kita ratain lagi. Oke, pastiin kalau pakai kontur itu bagian kanan sama kiri itu udah sesuai. Nah kalau misalkan kalian melihat gua kadang nggak sesuai, itu karena gua harus sambil ngomong sambil lihat kamera gitu kan. Udah gitu kena cahaya sebegitu terangnya, jadi gua untuk mengkoreksi honestly agak susah ya teman-teman kalau di depan kamera gini. Udah gitu kacanya kadang-kadang kan gue ngelihat dari jauh nih, walaupun gue punya hand mirror gue, cuman kebayangkan kalau gue make upannya gini kalian nggak bisa lihat gitu, bener nggak? Gue harus ngelihat tuh sedekat ini teman-teman tuh untuk bisa benar-benar ngeratain, sedangkan gue selama ini cuma pakai mirror dari jauh gini. Oke, terus untuk bagian under eye dan aduh kok tiba-tiba tenggorokan agak nggak enak gitu ya. Untuk under eye sama bagian yang di spot conceal itu rambutnya diratain. Jadi pastiin kalau kalian pakai produk untuk spot conceal itu dia udah ngeset ya, udah kering gitu, udah bener-bener kering banget, dan kalian hanya meratakan bagian perimeternya aja
supaya bagian senternya yang menutupi kekurangan di atas wajah kalian itu bisa tetap ada produk di situ dan coveragenya tetap bisa nutupin gitu. Oke teman-teman, tuh gue aja sekarang nggak bisa lihat karena harus deket banget kacanya teman-teman, maaf ya kalau di video no cut no edit ini agak apa ya, agak-agak kadang kelihatan kadang enggak gitu. Aduh nggak jelas banget gitu, maaf ya teman-teman. Nih gue ratain kayak gini selalu, tuh ada rambut bagian perimeternya aja ya kan. Dan pastiin kalau kalian mau spot conceal, saran aja kalau ini sih memang untuk spot concealernya agak sedikit agak gelap ya teman-teman dibandingin dengan complexionnya atau cushion yang dari NARS-nya. Betul, tapi kalau gua saranin ke teman-teman cari untuk spot conceal itu concealer yang warnanya satu warna dengan complexionnya, jadi supaya lebih apa ya istilahnya cepet ngeblend gitu loh, terus nggak susah untuk dibaurkan. Kalaupun kalian lupa membaurkan ya warnanya nggak terlalu terlihat berbeda gitu, kalau menurut pendapat gue gitu ya. Jadi pada saat dibaurkan itu ya udah effortless gitu kalau warnanya itu satu ton atau satu warna dengan ini complexion kalian, kurang lebih kayak gini. Dan gue mau ngeratain bagian-bagian under eye. Oke. Biasanya gue tarik ke atas gini untuk ngasih efek lifted eyes. Dan pakein aja lah ke bagian eyelid, nggak apa-apa karena ada aja produknya ya. Tapi biasanya kalau gue nggak pernah dengan sengaja menggunakan produk di bagian eyelid, even gue mau pakai eyeshadow ya biasanya gitu, karena gue itu biasanya apa ya istilahnya, ada orang yang bilang oh lebih awet, lebih vibrant, lebih gimana gitu. Karena ya gue adalah orang yang selalu kalau make upan itu hasilnya vibrant, keluar terus gitu warnanya gitu. Nggak pernah gue pakai produk itu yang kayak asal-asalan ya khusus untuk mata gitu, pasti jreng gitu. Dan nanti akhirnya warnanya tambah dahsyat lagi kalau gue berusaha untuk bikin eyelid gue vibrant gitu. Nggak pakai apa-apa aja ya udah vibrant kalau gue yang megang eyeshadownya gitu loh, kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa gue jelasin. Dan ini diratain, begitu juga bagian sebelah sini. Jadi gue alasannya itu jarang menggunakan produk di bagian eyelid karena gue nggak mau terlalu bikin eye look gue terlalu vibrant teman-teman. Seperti itu kurang lebih penjelasan yang bisa gue kasih ke kalian. Oke, tinggal gue ratain untuk bagian eyelidnya, gue sapuin aja, nggak usah di tap supaya dia lebih tipis untuk coveragenya. Dan lanjut ke bagian kening sini antara alis. Terus untuk bagian hidung gue tap kecil ya, nggak terlalu kayak ngilangin produk. Tap supaya coveragenya lebih tinggi di bagian sini. Aduh hidung aku gatel guys, bentar. Gatel. Oke. Nice. Oke, terus jangan berisik. Terus kemudian mana ya untuk ngeblend hidung ke side. Aduh aku lupa.
Brushnya yang mana sih? Harusnya brushnya kecil tapi wait a minute, oke? Sebentar. Untuk bagi itu kan udah 2 meganya, jadi ya keputus teman-teman, maaf. Ini otomatis keputusnya, bukan mau gue ya. Jadi gue ambil konturnya, terus gue ambil brush seperti ini serius gue nggak tahu dia apa namanya set untuk brush dari mana. Yang pasti ini kayak O2O atau Dazzle Me atau Vocaloid, gue lupa banget, sumpah serius gue lupa banget. Oke, dan gue mau kontur hidung. Teteh mau pulang? Ya, sudah, nuhun ya. Yuk. Ya. Terus gue tinggal ratain. Jadi biasanya kalau gue bikin bagian hidungnya akhir-akhir ini, gue coba untuk fokusin di bagian depan sini. Nanti baru di blend ke bagian sini. Boleh teh, terima kasih. Terus diratain gini. Tuh kayak gini. Aduh, ini tiba-tiba tenggorokan gue kok banyak dahaknya. Why, kenapa kamu? Terus bagian ujungnya sini gue lebih seneng dia apa ya, lebih bold gitu. Oke, ini agak disebarin ke sini. Iya, belum rata ya, sebentar untuk concealernya, karena gue mau pakai kontur di bagian sini supaya gue bisa meratakan atau menghaluskan warna konturnya nanti. Oke, dan gue pakaiin dulu di sini. Terus bulak-balik aja lah ya, pastikan intinya produk yang digunakan cukup gitu, jangan menambahkan lagi, coba dipakein di bagian lain gitu. Terus inilah fungsinya gitu. Jadi kalau dia agak beleber ke bawah, untuk bagian sini kan belum gua blend nih concealernya, ya udah blend, halusin warnanya gitu teman-teman. Itu trik yang bisa gua kasih untuk kalian. Nah, untuk bagian hidung tinggal di blend aja seperti ini. Kalau kurang ya ditambahin, ya gitulah ya intinya ya teman-teman. Intinya jangan terlalu banyak, mendingan kurang tambahin gitu, daripada kalau terlalu banyak biasanya agak susah untuk ngilanginnya. Oke, baiklah, lama kan ya. Inilah alasannya kenapa gue jarang mempertontonkan kalau gue pakai kontur hidung, apalagi khususnya kontur hidung gitu. Terus untuk bagian sini gue pakein dikit aja, nggak ngeluarin lagi produknya karena udah ada di aplikatornya ini ya. Dikit aja diratain ke bagian sini, di tap-tap aja supaya tidak menghilangkan penggunaan produk di bagian bawahnya gitu teman-teman. Oke, diratain lagi karena kan tadi bekas pakai concealer kan. Oke, nah kalau misalkan kurang ya ditambahin, kayak gitu-gitulah ya intinya ya, bolak-balik ya. Capek deh denger gua ngomong gitu terus. Capek nggak sih teman-teman? Nah, oke, tuh diratain sampai ke depan. Jadi pastiin kalau kalian makain ke bagian depan sini itu udah produknya udah habis, di sini udah diratain semua, di sini udah rapi, baru boleh dibawa ke bagian depan sini supaya cuma kayak ngasih apa ya, sedikit warna gitu loh, nggak terlalu yang ngejreng banget gitu. Oke, yang bagian sini juga tadi kan belum terlalu keratain gitu ya ke bagian depan karena gua ngeratain dulu spot concealnya. Jadi ratain dulu di bagian sini, fokusin aja dulu di bagian belakang. Bagian belakangnya udah rata, udah rapi, baru diratain agak sedikit-sedikit ke depan, tapi bukan langsung ke depan, supaya warna yang dikasih ke bagian depan itu dia lebih halus warnanya. Oke, baru bisa dibawa ke bagian depan biar nggak terlalu yang gonjreng-gonjreng warna coklatnya gitu ya. Tuh nih, oke, makasih teteh. Yuk, alright,
sebentar. Good boy Island, nggak boleh berisik ya, mami kerja. Nah terus biasanya kalau habis ngeblend kayak gini ya teman-teman, kalau gue ya pribadi ya, habis ngeblend gini, bagian yang gue spot conceal itu suka kayak hilang gitu loh. Jadi tuh kan gue habis makan jadinya aduh kekenyangan. Gue ambil lagi produk concealernya, pakai brush aja, fokusin di tempat yang memang membutuhkan ya, seperti di awal. Oke, nggak apa-apa, ambil lagi karena kan ini pakainya cuma emang tipis ya. Ambil lagi, dan mudah-mudahan sih nggak lupa. Kalau bikin video biasanya gue suka lupa. Ini didiemin aja supaya dia kering seperti di awal, karena tadi agak ngangkat habis gue ngeblend di bagian kontur gitu ya. Nah terus next will be apa ya, blush ya. Bentar, gue mau ngambil dulu blushnya sebentar. Gue nggak nyiapin ini loh sebenarnya, karena gue berpikiran ya sudahlah, gue mau bikin video gitu kan. Tapi bikin video apa biar kalian juga nggak bosen kan gitu ya. Oke, fokus nggak? Ayo fokus. Oke, alright. Untuk blush gue mau pakai yang dari ini Rare Beauty aja karena gue punya ya teman-teman. Jadi kalian nggak harus mengikuti gue harus sama pakai ini, karena banyak juga produk-produk yang murah gue udah bikin untuk Christmas yang pakai lokal produk. Itu semua lengkap ya, ada juga di bagian semua krimnya, baik krim blush, contour maupun highlight ya. Oke, ini warnanya yang Love Soft Pinch Blush, warna Love, dan gue ambil ke bagian punggung tangan seperti ini. Terus ini yang masalah ya, bentar gue simpan di bawah dulu. Yang masalah adalah sebentar. Oke, ini dia brushnya. Gue pakai E48 dari Morphe. Oke, terus gue pastiin dia sudah tidak ada minyaknya, karena untuk produk dari Rare Beauty ini dia lama-lama jadi kayak apa ya, berubah agak velvet gitu loh teman-teman. Jadi tidak akan pernah mengganggu produk di bawahnya kalau kalian memastikan dalam setiap penggunaan dari krim atau apa ya, cair gitu ya, untuk produk blush itu pastiin kalian tap dulu di belakang sini sampai basahnya gitu ya sudah hilang, baru kalian pakein di wajah kalian. Itu dia tidak akan sama sekali mengganggu produk yang ada di bawahnya yang kalian gunakan ya, seperti cushion atau foundation gitu teman-teman. Oke, tuh kayak gini gue pakainya nggak terlalu yang dibawa ke depan. Nanti setelah menyebar di bagian sini baru sedikit demi sedikit gue bawa ke depan, jadi nggak langsung dibawa ke depan. Jadi untuk bagian depannya ini dia agak sedikit halus warnanya gitu teman-teman, karena untuk khusus yang soft pinch blush ini dia berubah jadi velvet ya, tidak ada sheen sama sekali. Kalau mau dibilang sih malah jadi kayak berubah menjadi matte lama-lama tuh ya teman-teman, seperti ini ya. Ini kesalahan gua malah pakai lagi itu ya, salah, harusnya ini nanti aja. Pakai lagi concealer ya, gue lupa gue mau pakai blush ya. Oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ambil lagi produk blushnya, setitik aja, terus di tap-tap di bagian belakang sini sampai dengan minyaknya hilang atau dia sudah tidak basah lagi, karena untuk khusus soft pinch blush ini dia berubah menjadi kayak powder gitu loh. Oke, terus Island jangan berisik ya, nanti tinggal diratain aja di bagian belakang dulu. Nah nanti ini kalau menurut kalian udah cukup nih warnanya, baru kalian bawa ke depan gitu teman-teman. Pokoknya diratain aja serata mungkin sesuai dengan warna yang teman-teman mau gitu ya. Oke, gue tap-tap, pokoknya gue lakukan ini ya. Jadi
gue bakalan tap-tap terus, tidak pernah digosok, jadi di tap aja terus. Oke, tuh gue nggak tahu ini apa sudah merata atau belum, karena biasanya kalau di lampu gini di studio gue nggak bisa lihat apakah dia rata atau tidak, itu masalahnya. Aduh, maaf ya teman-teman. Ini gue tambahin lagi karena sepertinya kurang. Yang sebelah sini lebih jeder warnanya, yang sini lebih soft, tapi gue ratain aja, nggak masalah. Maksudnya warnanya disamain gitu, warnanya kita samain aja. Oke, sepertinya sih udah sama ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan udah sama. Oke, gue mau lihat dari dekat, dari jauh. Alright, oke, ini diratain juga. Oke, ini susahnya ya kalau pendapat gue ya, honestly pribadi, kalau gue pakai segala macam krim untuk spot conceal gue keangkat ya, karena biasanya kalau gue nggak pakai yang krim langsung pakai powder itu, gue biasanya teplokin pakai powder kan banyak, sampai dia ngeset dia udah langsung nutup, baru gue pakai produk powder kan udah bener-bener nutup gitu. Jadi kalau gue lebih memilih untuk menggunakan produk powder aja gitu, supaya untuk penutupan dari produk spot concealnya nggak keganggu sama sekali ya. Kalau gue pribadi seperti itu teman-teman nih, jadi masih kelihatan gitu kan. Kan nggak lucu ya tuh, nggak kurang apik gitulah, kurang epic gitu tahnya. Kalau kata orang Sunda mah henteu apik gitunya, kok masih ada kotornya, masih ada tidak ngeblendnya. Ya kan, nggak cakep gitu, tapi nggak apa-apa, pakein lagi aja karena kan nanti mau pakai powder kan. Ini supaya bisa bantu untuk semua penggunaan dari complexionnya itu, dia lebih awet ya teman-teman. Jadi walaupun luntur nanti bagian dalamnya juga kan sebenarnya masih ada produk. Nih kurang lebih seperti ini teman-teman hasil ngeblendnya. Baik, lanjut sekarang blush. Oke, highlighter. Gue sempet lupa dari kemarin udah bawa, kayak udah menyiapkan gitu ya produk yang ini Mesmerize Positive Light Liquid Luminizer highlighter cream gitu dari Rare Beauty juga teman-teman. Setiap kali udah nyiapin ketinggalan lagi, nggak kepake lagi. Ada aja ya. Oke, terus tuh kan gue udah, aduh pakai yang mana ya, pakai ini aja deh. Ini Real Technique tapi udah nggak ada tulisannya Real Technique yang apa, maaf ya teman-teman. Ambil produknya biasa, di tap-tap di bagian punggung tangan juga, terus baru dipakein di bagian pipi atau di bagian dimana biasanya kalian pakai highlighter. Di tap aja, selalu di tap. Oke, kayaknya kurang, tinggal tambahin lagi aja. Ini ngambang aja ya teman-teman untuk ngetapnya supaya dia tidak mengganggu bagian bawah ya. Again, berulang kali gue akan bilang seperti itu karena ya mau nggak mau kita udah pakai berbagai macam produk nih di bawahnya. Kalau keangkat kan sayang banget ya, jadi pastiin di tap terus ngambang aja pakainya, jangan terlalu riweuh lah gitulahnya kalau kata orang Sunda mah. Di tapnya ngambang aja. Oke.
ini bagus banget. Gue sih suka sih ya tampilan yang begini ya, nggak usah pakai powder lagi. Honestly gue suka banget. Cuman ya itu dia, seperti yang selalu gue bahas setiap kali kalau gue review produk complexion, selama dia basah dia pasti transfer, apalagi basahnya itu kena minyak ya. Dan ini ya seperti kalian tahu udah pasti minyak dong. Dan gue honestly sih gue suka tampilan yang cuma yaudah gini aja, tinggal pakai riasan mata gitu kan, udah gue suka banget kayak gini. Cuman ya nggak tahan lama, itu aja sih. Dan ya gimana ya, gitulah nasib nasib apa, nasib untuk kita yang memang mempunyai kulit berminyak gitu ya untuk center wajah. Walaupun bagian perimeter wajah gue kan nggak berminyak kan, dia malah kekering gitu, tapi ya tetap aja yang bermasalah kan center wajah ya. Cuman ya udah gue cobain mudah-mudahan masuk ke apa namanya keinginan teman-teman. Kalau misalkan kalian adalah tipe orang yang nggak suka terlalu matte, nggak suka terlalu banyak menggunakan powder gitu ya, gue akan kasih tahu. Jadi setelah begini ya teman-teman, gue akan ambil powder, obviously pastinya ya, ambil powder ini sambil ngeberesin dulu karena gue mau pergi. Rumah ini harus jangan berantakan ya. Ambil dari Chanel, ini karena punya aja ya teman-teman, dari Chanel sama Twist and Light. Kalau ini karena memang bener-bener bagus, Twist and Lightnya nomor 1, dan biasanya gue twist 1 kali aja karena ini masih ada sisanya, masih banyak. Terus untuk Chanelnya gue campurin aja ke sini. Honestly karena dia terlalu kuning gitu teman-teman, jadi akhirnya gue harus campur Twist and Light ini dengan, aduh maaf ke sentuh mic-nya, Twist and Light ini dengan Chanel yang gue punya gitu. Jadi ya supaya mengurangi warna terlalu terangnya gitu loh, karena untuk warna 1 di Twist and Light ini emang terlalu terang sih. Oke, untuk bagian bawah mata selalu ambil brush bekas pakai concealernya tadi, terus di tap lagi supaya ini kalau ada creasing-creasingnya itu dihilangin, tapi bukan ngilangin produk di bagian bawah sini ya, tapi ngilangin creasing-creasingnya aja. Terus baru dipakein brush M501 dari Morphe dan powder yang tadi gue bilang ya teman-teman. Ini di tap aja, diusahain produknya nggak terlalu banyak ya, itu yang selalu gue lakukan ya teman-teman. Jadi gue tidak pernah menggunakan produk powder terlalu banyak khusus untuk bagian under eye gue. Dan karena gue sekarang mau nyobain ya, coba sharing ke teman-teman, ini sih yang sering gue lakuin ya saat-saat ini. Kalau gue pergi gue lebih seneng kayak gini tampilannya, jadi pakai powdernya nggak terlalu banyak, dan gue tidak berusaha untuk apa ya bikin muka gue terlalu matte gitu. Jadi gue ambil powder yang benar-benar tipis, terus gue pakein di bagian-bagian yang biasanya berminyak gitu. Jadi untuk bagian perimeternya ini gue biarin aja gitu. Nah kebetulan untuk warna dari campuran Twist and Light dengan Chanel ini kan warnanya agak terang ya, makanya gue pakai di bagian center wajah gue untuk meng-highlight, untuk memberikan cahaya terang. Jadi pada saat gue pakein di pipi gini juga mendekati bagian blush, itu dia agak menghaluskan bagian sebelah sini. Bener nggak? Ini perbedaannya, coba kalian lihat deh sebelah kanan dan sebelah kiri wajah gue ya, kalau gue ngeliat ke depan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan gue akan pakein lagi di bagian sebelah kiri. Gue ilangin dulu yang ada creasing-creasingnya supaya tampilannya bisa halus, baru dipakein powdernya. Di tap aja, jadi halus banget sih bagian under eye-nya. Terus pakein sebelah sini juga. Jadi cara pakainya itu, kalau tadi yang tentang blush itu ya supaya warnanya ngeblend,
Ini difokusin dulu di tempat-tempat yang memang kita mau pakai ya teman-teman. Difokusin dulu aja, nanti bekasnya baru ratain bagian yang mendekati blush gitu kurang lebih ya teman-teman. Oke, bagian sebelah sini juga gua nggak terlalu pakaiin powder yang terlalu banyak, bekas tadi pakai yang di bagian sebelah kiri aja gua ambil ke bagian yang sebelah sini, karena bagian-bagian wajah gue ini kan emang tipis ya, kecuali tadi sebelah sini kan yang kalian lihat gue pakai contour, blush, highlight, terus pakai spot conceal, semua kekurangan di wajah gue. Jadi khusus untuk bagian-bagian yang biasanya creasing itu selalu gue pakaiin produknya sedikit, sangat amat sedikit gitu. Terus karena bagian hidung gue suka berminyak, jadi gue pakaiinnya banyak. Kalau menurut pendapat gue segini banyak ya teman-teman. Tuh, ini gue pakaiinnya banyak. Terus begitu juga untuk bagian kening. Wah, gue nggak tahu nih video ini bakal berapa jam. Ya Allah, sabar-sabar ya teman-teman, maafin ya. Jadi ini aduh, mudah-mudahan tidak membosankan ya teman-teman. Dan please perhatiin kalau gue pakai, cara gue nepuk, cara gue megang produk, cara gue megang brush gitu ya, itu tolong diperhatiin, karena biasanya suka masih ada yang aku udah ngikutin tapi tetap salah, tapi tetap gitu loh. Jadi karena kalian melihat itu cuma secara general doang gitu, enggak yang melihat dengan saksama ya menurut pendapat gue ya. Kalian itu tidak paying attention, hanya melihat aja gitu loh. Coba ya apa ya bahasa Indonesianya, ya tidak memperhatikan, cuma melihat doang gitu loh. Jadi kalau gue honestly kan make up itu gue cuma otodidak ya, nggak pernah bener-bener kursus sama sekali. I'm not a professional gitu, gue bukan apapun gitu, karena ya gue senang aja untuk belajar gitu loh teman-teman. Jadi itu kalau menurut pendapat gue tipsnya yang bisa gue kasih, coba perhatikan, jangan cuma nonton doang gitu. Oke, perhatiin sampai kayak detail untuk cara megang, cara nepuk, cara ngeblendnya gitu. Kalau gue sih biasanya kayak gitu kalau gue ya, honestly ya. Dan mudah-mudahan sih ilmu yang gue sharing selama ini bisa dimengerti, mudah-mudahan lebih mudah dimengerti gitu kan. Karena ya itu, kalau gue seneng banget untuk bisa sharing ya teman-teman, seneng banget tuh. Terus warna konturnya kita halusin, jadi produknya setelah gue pakein di tempat yang gue mau pakein itu udah habis produknya, udah merata, baru diratain ke bagian bawahnya, jadi supaya warna kontur atau warna blushnya itu dia lebih merata dengan kulit kita gitu teman-teman. Oke, ini nggak ditambahin lagi, tapi gue coba untuk blend bagian sebelah sini supaya lebih menghaluskan aja. Dan ya kurang lebih untuk complexion, walaupun tadinya ini kan gue mau pakai powder ya teman-teman ya, jadi gue pakai blushnya tuh banyak ya. Itulah dia, kalau yang terjadi adalah no cut no edit. Rencana awalnya bikin apa, jadinya gimana, gue nggak bisa koreksi gitu kan. Ya sudah ya, mudah-mudahan kalian mengerti ya teman-teman. Oke, setelah powdering, inilah yang gue lakukan kalau sehari-hari ya, honestly teman-teman. Jadi nggak pernah pakai powder terlalu banyak, gue cuma fokusin hanya di bagian center wajah gue aja gitu kan. Terus setelah ini gue ambil powder brush, tapi nggak makein produk, nggak nambahin powder sama sekali. Ini bekas gue pakai tiap kali gue make upan. Terus gue ratain keseluruhan wajah dengan menggunakan brush ini. Dan untuk bagian sini kelopak itu dibersihin juga untuk creasingnya, terus di tap lagi. Ini udah, jadi powdernya itu bener-bener hanya di bagian center wajah gue aja. Dan nah, ini yang selalu gue lakukan
adalah gue ambil powder ini dari Ultimato khusus, Allahu Akbar, jangan jatuh sayang. Oke, nggak jatuh, nggak jadi dia. Khusus untuk bagian leher ya, karena biasanya untuk bagian leher gue pakein ini kan pelembab, jadi biasanya agak sedikit lembab itu, dan gue honestly kalau untuk leher nggak bisa banget kalau agak lembab, jadi biasanya gue ambil powder, gue tap dan gue ratain. Oke, ini sudah, tinggal di blend aja. Jadi setelah di tap semua ya, jadi ini nggak yang bener-bener sangat amat basah ya teman-teman, dia agak lembab aja. Tapi untuk bagian center kan udah pakai powder yang cukup nih, di blend. Oke, tuh warnanya udah langsung soft kan, bagus banget. Dan gue tidak pernah menambahkan blush lagi, tidak pernah menambah susah ngomong, tidak pernah menambahkan highlighter lagi. Tuh kalian udah bisa langsung lihat highlighternya, glow from within gitu, cakep banget ya teman-teman. Terus kalau kurang di tap lagi aja, tapi tidak menambahkan produk ya, seperti biasa ya teman-teman. Ini bekas pakainya, bekas pakai dia, jadi highlighternya itu udah ada aja di situ gitu, karena memang kan dia basah ya. Udah tuh rapih segini kalau menurut pendapat gue ya, insya Allah ini rapih ya karena gue tetap harus lihat dari jauh. Oke, kayak gini. Terus kemudian untuk bagian alis pakai yang murah aja lah, dari tadi mahal mulu akhir tahun ya kan. Lux Crime ini yang pensil brush, pensil brow warnanya dark brown. Ya Allah, sampai segitunya. Oke, terus tinggal gue pakein aja. Untuk alis honestly ini gue cabutin ya teman-teman, karena gue mau balik lagi ke Hera yang zaman baheula alisnya pengen tinggi gitu ya, pengen rapi, supaya untuk matanya itu gue bisa bikin lebih cakep gitu. Karena biasanya kalau untuk alis gue kalau diikutin dengan bentuk yang seadanya, alis gue tuh bisa tumbuh sampai sini bulu-bulunya teman-teman. Jadi kebayang ya, pakai lagi apa namanya eyeshadow tuh akan sangat sulit untuk gua gitu. Jadi ya udah, gue mau balik lagi aja dah ke gue yang zaman baheula gitu ceritanya ya. Tapi nggak tahu bisa berapa lama ini gitu ya. Jadi ya sudah, kita coba aja bisa nggak gue konsisten ke gue yang dulu gitu ya, karena kan gue yang dulu bukanlah yang sekarang. Ayo aja. Oke, alisnya tuh kayak gini aja tuh, kalian bisa lihat seberapa cepatnya gue bikin alis ya kan. Segitu aja udah nggak usah susah-susah, pusing-pusing ya kan. Tuh gini aja, kenapa susah-susah. Gue lagi nungguin paket sih honestly. Cleansing balm gue belum nyampe, dan gue beli itu berharap bisa pakai dan bisa bawa itu, tapi gue sekarang no worries terhadap apa yang gue worrykan karena ternyata gue tuh banyak banget cleansing oil dari Swemura, dan itu oh my lord, itu bagus teman-teman, honestly bagus banget. Kayaknya kurang tinggi ya yang sini ya, ntar deh gue harus cabutin lagi, harus benerin lagi bulu-bulunya. Yang ini udah cakep nih, I love. Nah sebelah sini cakep, nah sebelah sini masih kurang tinggi.
Nanti aku fixnya ya, nggak usah sekarang ya. Aku lagi gaya bet dah gua, gaya bet dah aku. Kemana atuh aku? Ntar aja lagi ya, karena ya supaya nggak lama aja videonya. Oke, keputus lagi, udah 2 mega lagi lebih ya. Oh my, kebayang ini videonya bakal lama banget. Maaf banget, semoga kalian tidak bosan teman-teman. I'm so sorry kalau videonya bakal sepanjang ini. Oke, maaf. I'm sorry. Ini gatel gue, takut nggak bisa ngebenerin, nanti alis gue tinggi sebelah mulu dah. Jadi gue benerin sekarang aja deh, depan teman-teman aja deh. Biar bisa cakep, biar bisa sama tingginya, karena nggak bagus mulu. Jadi nggak dibenerin teh, lupa gitu tah. Oke. Gue tuh kalau di sini ya, semenjak di sini sama suami, terus sekarang gue punya pelanggan. Gue punya pelanggan yang biasanya ya datang itu sebulan sekali untuk dicabutin alisnya, gue rapiin. Bos besar yang suka kesini pasti minta dicabutin alisnya, tolong dong rapihin gitu. Jadi semua suka gue bantu ya. Ya alhamdulillah kepake gitu kan untuk ngerapiin alis. Padahal alis gue tinggi sebelah ya, nggak dibenerin nih, gimana nih sih teh. Oke, bismillah. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi bikin alisnya. Nah, jadi ini salah satunya manfaat dari kaca yang jauh ya teman-teman. Jadi gue selalu ngeliat di kaca yang jauh kayak gini, lu kedutan matanya gitu, terus lihat dari deket gitu apakah sudah sama tingginya gitu kan, baru gue gambar dengan menggunakan hand mirror gini gitu loh, karena gue harus memastikan apakah sudah sama gitu kan, udah sama apa belum nih tingginya. Oke, ini udah tinggi. Yang ini sepertinya kurang, kita tambahin gitulah. Pokoknya intinya kalau bikin alis mah learning by doing ya, antara alis, eyeliner itu semuanya learning by doing. Jadi pada saat kalian belajar bikin alis, kalau kalian pengen cepat bisa, pakai tiap hari walaupun salah. Jadi apa ya poinnya yang mau gue sampein ya, jangan pernah takut salah, poinnya itu ya yang mau gue sampein teman-teman. Jadi ya namanya juga belajar gitu kan. Oke, fokus nggak nih? Oke, namanya juga belajar gitu, kalau salah ya nggak apa-apa, jangan takut. Dan ini agak gue gunting dikit karena sebelah sini tuh agak begini tuh, agak tajam. Oke, nice. Terus kok agak itu ini why kenapa dia tiba-tiba kecoret? Oh, rambut. Bulu alis ya tuh. Jadi kalau kalian menemukan alis kalian itu tidak simetris atau apapun lah itu ya, ya emang alis nggak simetris ya teman-teman, pasti ada tebal sebelah, ada acara tinggi sebelah, emang udah dari sononya gitu. Itu pemberian lagi, itu pemberian Tuhan yang kayak gitu ya, disyukuri aja. Alhamdulillah.
punya alis ya kan. Mudah-mudahan udah sama nih, gue nggak tahu. Oke, ini agak begini. Oke, aduh, kok tiba-tiba meler. Kok tiba-tiba meler sih gue? Sedih kah? Ngoceh terus. Aduh, maaf. Ambil tisu dulu. Kok meler sih aku? Tuh, kayak gini. Fokus nggak teman-teman? Bismillah ya, mudah-mudahan fokus ya. Oke. Kayaknya udah deh ini ya. Tuh, tadinya mau cepet ya bikin alisnya gara-gara ini apa namanya teh? Gara-garanya teh benerin alis, jadinya teh minum teh. Jadinya lama. Kamu lama gitu ya. Kalau suami ya, kamu lama. Iya, tadinya mau cepet. Maaf ya, aku harus benerin bulu alisnya. Habisnya lama gitu. Oke, kayak ginilah ya, udah ya, cukup ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan sudah cukup. Bismillah. Rapihin sebelah sini, agak kurang rapi. Ya oke, udahlah, udah. Ya Allah, ini setengah jam sendiri gue ngoceh ya. Tapi nggak apa-apa, sekalian sharing ke kalian. I'm happy. Oke, ini yang masalah berikutnya. Apa ya? Mata. Pakai ini deh, karena gue punya ya teman-teman. Tanpa mengurangi rasa hormat buat teman-teman yang memang belum bisa beli produk-produk yang gue pakai di video ini. Insya Allah mudah-mudahan next time, someday kalian bisa ya. Jadi gue mau pakai warna bingung nih, dari Natasha Denona Gendo Palette. Pakai warna apa ya? Aku bingung. Pakai satu warna aja lah. Gue pengen yang istilahnya bikin day night makeup, tapi yang as simple as I can gitu ya, sesimpel gue bisa. Mudah-mudahan sih simple, semoga. Bismillah. Bentar. Oh, ini dia. Gue pakai shader brush ini dari Masami Suko 32. Gila, kepake banget ya si Masami Suko ya dari kemarin ya. Terus warnanya gue mau pakai warna I think yang ini deh, Yama aja. Tapi kemarin udah pakai warna Yama juga udah pernah. Ada yang belum gue pakai nih. Gue lihat dulu dari sini, intip. Ini warna ini yang belum gue pakai, Equilibrium ya. Kemarin kan hijau, sekarang ke biru deh. Biar kalian mau bikin simpel tuh kan, kalau gue tuh kayak gitu, nggak pernah bisa jadi yang bikin sesuatu yang biasa aja. Bisa nggak sih? Susah kalau gue gitu jawabannya. Oke, ini warnanya gue langsung pakai ini aja, di tap ya seperti biasa. Perhatikan cara gue makain produk, cara gue megang brush, gerakan yang gue lakukan gitu ya. Mumpung ini kalian nonton no cut no edit gitu, jadi bisa detail. Oke. Dan kayak gerakan kepala gue, kanan apa kiri apa gimana, itu kalian harus perhatiin ya, karena gue kalau untuk ngejelasin sebegitu detail honestly agak sulit. Karena istilahnya ya mungkin tidak berpengalaman menjadi guru ya teman-teman, maaf banget. Ini manfaatnya dengan di tap gini adalah supaya dia nggak ada fallout ya. Oke, belum menambahkan produk lagi ya teman-teman. Dia mempunyai base warna coklat tua ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini kalau di blend bisa menggunakan warna coklat dulu untuk base nya, tapi it's okay, nggak apa-apa, biarin aja dulu.
Oke. Oke. Think like this. Oke, untuk ini tadi agak tipis warnanya, jadi gue tambahin lagi. Tuh, bagian outernya agak gue blend sesuai dengan bentuk yang gue mau gitu ya. Jadi bagian sebelah sininya gue agak miring ke sana dan sebelah sininya bulat aja gitu. Oke. Alright. Oke, kayak gini deh ya teman-teman. Dan begitu juga yang mata sebelah kiri. Gue kebiasaan ya kalau misalkan bukan no cut no edit kan enak nih, udah tinggal matiin dulu. Tapi kalau no cut no edit akhirnya gue harus bikin yang sebelah lagi dan on kamera terus, gitu jadinya agak gitu. Agak tidak terbiasa ya, karena biasanya untuk honestly bagian yang gue bikin off kamera itu akan lebih sempurna dibandingin yang on kamera, karena gue akan gini shoot fokus gitu. Itulah yang terjadi kalau misalkan kalian melihat kok yang sebelah kiri agak bagus gitu ya, atau yang istilahnya yang off kamera kok agak bagus dibandingin yang on kamera gitu, karena ya itu kalau yang on kamera mah biasanya kameranya kacanya agak jauh gitu kan, nggak bisa yang fokus gini banget guanya. Tuh kan nggak ngomong ya, inilah yang terjadi. Oke, kalau yang sekarang bukan karena 2 GB, karena memorinya full, habis. Kalian bisa bayangin gue bikin video 16 GB udah full. Gue nggak ngerti, gue nggak tahu berapa jam video yang bakal kalian tonton. Dan mudah-mudahan sih bermanfaat. Mudah-mudahan kalian nggak yang buset, nggak kira-kira nih gitu kan bikin videonya. Oke, bismillah ya, mudah-mudahan kalian mau nontonnya dan kasih tahu aja, please banget, kasih masukan kalau menurut kalian sekiranya aduh kayaknya nggak usah dibikin untuk video no cut no edit gitu, khusus untuk gue ya. Kalau orang lain kan mungkin bisa bikin make up itu lebih cepat daripada gue gitu kan. Kalau gue kan ya inilah gue, kalau misalkan gue mulai serius dengan apa yang gue lakukan, bukan serius ya istilahnya, fokus ya, lebih ke fokus ya, maaf. Kalau gue fokus melakukan apa yang gue lakukan, ya inilah yang terjadi teman-teman, lama gue ngerjainnya gitu. Oke, terus gue ambil warna yang mana ya, balance yang ada di sini. Ini sayang banget ya, dia itu kayak shimmernya lumayan banyak, cuman untuk matte-nya sedikit, jadi ini di ujung-ujungnya tuh diratain tuh gitu, jadi ada gradasi, kalian bisa lihat kan, jadi ada sedikit gradasi gitu tuh, jangan terlalu dibawa ke depan. Ini brushnya yang gue pakai Morphe M456, 78 nya adakah, ngabodor. Ngelucu. Terus diratain hanya bagian luarnya. Nah inilah yang kalau gue bilang setiap kali blend bagian luarnya ya teman-teman, blend bagian luarnya itu bagian ini. Oke teman-teman, ini biar bisa lebih detail ya, kalian bisa lihat kan akhirnya nih, kalian bisa lihat detail. Ini adalah bagian luarnya. Oke teman-teman, alright, mudah-mudahan sih bisa nambah
ilmu dengan nonton video gue yang membosankan ini, yang begitu lama, yang ya luar biasa lamanya. Oke, circular motion juga boleh, nggak masalah ya, jangan takut. Oke, ini nanti dibersihin dan gue langsung bawa ke bagian bawah mata aja untuk ngasih warna di bagian sini. Dan aduh ya Allah, tuh kan gue ambil lagi produk dari eyeshadownya, gue blend lagi bagian yang sebelah kiri. Ini ngambang ya teman-teman, jangan lupa gue selalu kasih tahu ke kalian untuk ngeblend itu please ngambang gitu ya. Tuh, gue merasa yang ini terlalu deep, gue langsung pindahin ke sini gitu. Jadi itu cara gue untuk menyiasati kalau gue ngambil produk terlalu banyak, itu caranya ya teman-teman. Jadi gue kayaknya di video sebelumnya juga gue suka ngasih tahu kan ke kalian, kalau kalian berpikiran bahwa aduh ini kebanyakan, pindahin ke bagian lain dulu gitu loh, baru coba ratain di bagian tersebut gitu teman-teman. Terus kayak gue bawa ke bagian depan ini setelah produknya bener-bener sudah ngeblend, sudah nggak ada lagi di brushnya, baru gue kayak bawa ke bagian depan sini kan. Padahal tadi gue bilang jangan dulu dibawa ya ke bagian depan, itu karena supaya warnanya bisa ngisi tuh, kalian bisa lihat ya. Karena kalau ini terlalu kosong jadinya nanti kasihan nggak ngeblend gitu. Oke, tuh warnanya nggak apa ya istilahnya, ya nggak ngeblend, nggak dapat gradasinya, kasihan. Karena untuk pakai eyeshadow itu menurut pendapat gue gimana caranya kita bisa membaurkan warna yang satu dengan warna yang lain gitu. Kalau menurut pendapat gue ya, pakai eyeshadow tuh gitu, bukan cuma nemplok-nemplokin warna doang. Tuh, untuk bagian perimeternya, setiap bagian perimeter selalu gue blend biar warnanya masuk ke warna yang kita pakai di bagian outer corner sini teman-teman. Tuh kayak gitu. Tadi judulnya apa sih yang gue kasih ke kalian? Judul menyesatkan di awal, kayaknya gue mau bikin yang simple date night New Year's Eve ya. Bohong, ini mah oh my god, ini mah buat kedugem say, lala gitu ya. Aduh udah lama nggak pernah main say, boro-boro di sini tinggalnya di gunung say. Aduh itu zaman kuliah say, udah nggak pernah kayak gitu-gitu sekarang, nggak bisa. Island aja udah nggak bisa ditinggal say. Oke, udah selesai ya, udah nih, udah oke. Terus yang selalu dan akan gue lakukan adalah sambil nyimpen ya, gue ambil powder warna terang sebentar. Terus mana ya powder warna terangnya, dari ini aja, Brush Off ya. Ini timpang banget nggak sih, fokus nggak? Dari Brush Off. Oke, warna yang ini teman-teman, untuk gue pakein di bagian brow bone ya, brow bone. Oke, terus diratain pakai jari saja. Oke, brushnya yang gue pakai ini adalah Morphe, dia set, jadi I'm sorry nggak bisa ngasih tahu warnanya, warna lagi, nomornya nomor berapa. Oke, tuh kalian bisa lihat, walaupun dia memang gelap ya, tapi masih ada gradasi dan nggak gelap sampai ke atas banget gitu, nggak seluruh mata gue gelap gitu kan.
mata lu gelap, masa depan lu yang gelap. Aduh jahat banget, maaf. It's a joke, oke teman-teman, jangan dimasukin hati. Canda doang, canda say gitu ya kalau bahasa anak sekarang ya, canda say, cenah gitu tah. Oke, terus diratain pakai jari aja, karena kalau menurut pendapat gua dia bisa lebih dapat buat ngerapiin sebelah sininya tah gitu tah, belah dia tah sebelah sini nih, itu artinya gitu ya, itu sebelah sini nih gitu. Oke, that's enough. Sama tadi ya bagian sebelah sini ya teman-teman, kan gue bilang mau gue rapiin, tenang aja nanti gue rapiin. Itu gue selalu ambil kayak gini tuh, selain untuk oke, where is it, bagian bawahnya belum gue pakein kan tadi kan, ini kan. Oke, untuk bagian bawahnya supaya nggak terlalu nutup ya teman-teman, jadi biasain kalian itu apa namanya istilahnya, kalau pakai untuk bagian bawah itu seminimal mungkin supaya tidak menutup mata kalian gitu, supaya kalian pada saat pakai warna bold ya tetap cakep gitu loh, nggak yang tepuguh gitunya. Aduh itu udah kayak, ya mungkin kalau kata orang mungkin ini kayak setan sih ya. Karena nggak semua orang di kandang. Masuk aja Pare, aku lagi kerja soalnya. It's okay, masuk aja nggak apa-apa. It's okay, ya kan, selalu no island. It's okay, mami oke loh, nggak masalah mami oke kan, mami lagi kerja ya. Kalau island berisik mami nggak bisa kerja. Oke, good boy. Tuh kayak gini teman-teman. Jadi usahain kalian punya powder yang emang warnanya satu warna lebih terang lah ya kalau menurut pendapat gue, dengan dibandingkan kulit kalian gitu. Jadi biar dia bisa ngasih lifted eyes juga gitu ya. Nih seperti kalian bisa lihat. But kalau menurut pendapat gue ini harus diratain gitu ya. Ambil brush yang bekas bekas blush dan ratain gini. Jadi supaya warnanya itu dia ngeblend gitu, enggak. Oke. Habis baterai mic. Kayaknya semuanya mulai berhabisan, saya lah. Orang lain mah mulai berhamburan. Aduh maaf. Kayaknya gue harus edit, takutnya tadi pada saat gue maju gini gue memperlihatkan sesuatu yang tidak perlu gue perlihatkan. Oh my god, ini video kayaknya video apa ya, no cut no edit terlama yang bakalan kalian tonton. It could be 2 hours maybe, mungkin ya, karena iya gue kalau bikin make up yang istilahnya kayak serius banget ya gini akan lama honestly. Aduh maaf banget teman-teman. Mudah-mudahan kalian nggak bosen. Yang pastinya sih gue berharap videonya bakal bermanfaat gitu buat teman-teman ya. Pengennya sih seperti itu. Bismillah ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Oke. Alright, moment of truth ke bagian bulu mata palsu. Nah kalian nonton semua kan, lihat semua nih kalau no cut no edit cara gua pakai bulu mata palsu yang cuma setengah ini ya kan. Terus seberapa dekatnya gua dengan kaca gitu kan pada saat gua harus
menggunakan bulu mata palsu gitu. Mudah-mudahan sih fokus. Dari tadi ngoceh. Ya Allah, tuh kan bleber. Masih belum kering maskaranya. Karena lama. Kamu lama gitu kali ya. Oke. Teman-teman. Oke, nanti eyeliner yang basahnya gue pakai cuma buat kayak ngerapahin dari sini ke sini aja tuh. Oke, tuh kan kayak gitu tuh. Kalau gue make upan, akhirnya lihat kan. Akhirnya kalian bisa lihat. Hore, hore. Karena biasanya dipotong-potong ya. Maaf, karena supaya videonya nggak lama. Cuman honestly, kalau biasa gue bikin video nggak selama ini kok. Ini cuma istilahnya apa ya, gue pengen kasih lihat ke kalian kalau gue serius, kalau gue apa ya, fokus ya, seperti inilah. Oke? Alright, kita balik lagi ke sini. Make sure sudah oke. Oke. Jadi kalau kalian pengen nyaman pakai bulu mata palsu, itu pastiin kalian kalau pakai bulu mata palsu itu harus bener-bener deket banget sama lashesnya. Jangan kayak numpang gitu, itu pasti bakalan nggak nyaman, terus matanya juga jadi nggak enak gitu kan. Alright, kayaknya gue harus ke yang lain dulu nih. Ini belum kering masalahnya. Oke. Wah tuh, next lipstick aja deh teman-teman ya. Kemarin gue udah coba yang apa, gue udah coba yang Make Up Forever, I think sudah gue coba. How about mana ya, bentar teman-teman. sorry gue harus cari. Maybe yes, maybe no. Kiara Leswara lip serum gloss aja gimana? Karena kan ini udah yang gitu ya, udah segala aya. Di mukanya udah segala ada. Pakai lip serum gloss aja yang dari Kiara Leswara. Oke, tuh. Terus bibirnya dibersihin dulu. Oke. Alright. Ih, bagus banget. Sumpah, gue suka ini warnanya. Look at that. Oh my god. Bagus. Oh lord. Bagus banget. Au. Gila bagus banget. Bentar, ini baterai. Tadi habis baterai. Terus habis memory card. Habis itu kalian kabur semua. Jangan sampai. Amit-amit ya. Mudah-mudahan kalian selalu betah ada di sini. Ini bagus banget warnanya yang punya Kiara Leswara. Honestly kalau gue suka. Oh my god. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, ini udah kering. Ternyata dia sudah kering. Bisa dipakai. Mulai deh ya. Ini udah bisa dipakai. Udah mulai kering guys. Oke. Jadi kalau pakai bulu mata palsu ya teman-teman, tuh lihat deh. Kalau udah kering itu lebih, bukan kering ya, maksudnya sudah oke untuk digunakan. Itu lebih mudah menggunakannya. Sumpah. Nih. Tuh. Ya kan? Lebih gampang gitu nempelinnya. Kalau yang tadi gue buru-buru karena pengen cepat videonya, tapi ternyata nggak bisa. Maaf ya teman-teman, aku terlalu memaksakan kehendak. Lebaynya neng.
si Neng dari tadi ngoceh udah 2 jam gak beres-beres. Iya cenah ya kata yang nonton ya, maaf ya teman-teman. Right, let's go to the tadinya gue mau pakai ini brow strokes tapi nggak jadi yang dari MAC. Pakai Hyper Soft Liner aja dari Maybelline warna hitam karena gue harus tuh kayak gitu ngerapihin bagian sini ya. I'm sorry. I was going to use the brown one tapi ternyata untuk look ini nggak bisa. I get to use the black one. Ya ini ya quite dramatic sih kalau menurut pendapat gue ya, dramatik ini mah edian dramatis nate gitu untuk memperbesar tapi tidak menutupi mata ya. Kalian bisa lihat gue nggak pakai sampai ke sini karena gue nggak mau bikin mata gue jadi kecil, jadi ketutup gitu ya. Tetap dramatis tapi tetap matanya kebuka ya kan, bisa kelihatan gitu, lebih human aja gitu loh, bukan doll yang pakai make up. Ya mudah-mudahan sih kalian sependapat dengan gue, tapi kayaknya untuk teman-teman yang jarang menggunakan make up look seperti ini kayaknya ya Allah itu muka udah setebal apa gitu ya. Tapi gue udah berusaha banget nih supaya tidak terlalu hebring, tapi emang udah hebring sih teman-teman ya, aku akuin itu. Oke, udah nggak usah berantem, saya mengakui itu. Terus pakaiin di bagian depan karena kan tadi bulu matanya belum dipakai, ini yang bagian depan ya, tuh kayak gini. Oke, tuh ya kan, nanti setelah dipakein bulu mata bagian depannya udah langsung satu kesatuan, jadi tidak usah khawatir, right, don't worry. Oke guys, jangan khawatir, tuh jadi nyampur kan bulu matanya, jadi bergabung. Oke, tuh kayak gini teman-teman. Oke. Terus pakai apa antingnya? Ini anting gue ada di sini semua. Ini udah heboh banget ya, gila. Kalau misalkan gue mau pakai lagi yang edan mah impossible ya, terlalu deh gue. Pakai yang mana ya? Bentar. Think ini aja deh, anting kupu-kupu. Oke, nih anting kupu-kupu. Fokus nggak teman-teman? Bismillah ya, mudah-mudahan fokus. Anting kupu-kupu. Terbalik. Ayo tuh muter kupu-kupu. Set. Tuh kayak gitu ya. Masuk nggak sih? Terlalu gonjreng nggak sih? Aku kupu-kupunya yang hijau aja deh, biar seirama. Gue punya yang hijau, biar nggak terlalu apa namanya off banget ya, dicampurin sama putih gitu kayaknya. Biar seirama aja. Oke. Nih. Alright. Oke lah. Tadi mah terlalu gonjreng, jadinya kayaknya temen-temen. Ayo dong, say. Alright. Terus rambutnya either kalian mau giniin, dan gue biasanya gini. This is what I did yesterday saat kalian nonton mungkin tentang Best of the Best Cushion. Kalian udah nonton kan? Ini gue acak-acak gini, seriously. Gue acak-acak, gue semprot pakai yang namanya hairspray ya. Terus gue bentukin gini, set. Serius, nggak pakai sisir. Udah, jadi dia stay in place gitu. Cuman untuk sekarang ya, gue mau gerai aja deh. Apa gimana ya? Gini aja deh ya teman-teman. Oke, tuh biar simple, seksi gitu ya, kan date night. Oke, buat teman-teman yang baru punya
pacar atau lagi mau jalan sama gebetan untuk New Year's Eve, atau mungkin kalian ingin memberikan kesan yang gitu ya. Kalau ternyata kalian diajakin buat tahun baruan sama mertua, jahat banget gue ya. Tapi honestly kemarin mertua gue juga datang kan ke sini dengan muka gue yang pagi-pagi udah gini ya. Gue jam 8 udah selesai bikin 4 video tuh kemarin. Ya begini make up looknya gitu, tapi biasa aja sih, alhamdulillah ya, karena tahu mungkin emang gue kerjaannya kayak gini. Terima kasih Ii, baik banget ya Ii, sehat selalu Ii, yang di sana masuk semuanya pokoknya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu untuk No Cut No Edit New Year's Eve dinner date atau apalah, terserah lah pokoknya. Intinya selamat tahun baru, semoga di 2023 kita jadi orang yang lebih baik lagi, lebih bisa apa ya istilahnya, lebih bersemangat untuk mencapai apapun cita-cita kita semuanya di sini teman-teman. Yang pasti sehat ya. Terus udah gitu yang belum punya pacar cepat punya pacar, yang belum menikah segera menikah, yang belum punya anak segera mempunyai anak. Amin juga untuk gua, doain mudah-mudahan segera bisa punya anak, bisa hamil, sehat. Yang pasti gue pengen doanya sih utamanya adalah sehat, suami juga sehat, terus lancar rezekinya. Pokoknya all the best wishes yang bisa gue kasih buat kalian. Terima kasih udah nemenin gue selama beberapa tahun ke belakang ini sampai dengan di 2022 terakhir gitu ya teman-teman, dan kita bakalan ketemu lagi nanti di 2023. Bye bye teman-teman. Udah ya, gue matiin ini, bener-bener gue matiin videonya. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia.